Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du anil Barra ibni Azibin qala ramaktus salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraqatahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdataini fasajdatahu fajalsatahu ma baina taslimi. Artosipun anil Barra ibni Azibin utawi hadis menika bersumber saking Barra bin Azib. Kala sampun ngucap sapa Barra bin Azib, Romaktu wis nyelidiki sapa ingsun, Romaktu wis mengamati sapa ingsun, ngamati utawa nyelidiki as-sholata ing sholat ma'a Muhammadin, yaiku nyelidiki utawa ngamati sholate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu mongko ngewerohi sapa ingsun, ngewerohi qiyamahu ing menika Rasulullah berdiri, faraqatahu banjur Rasulullah rukuk, fa'tidalahu banjur Rasulullah bangkit ba'da ruku'ihi, yaiku bangkit sangka rukuk. Fasad tathu mongko Rasulullah sujud, fasadathu mongko Rasulullah sujud, fasajalsathu mongko Rasulullah duduk, baina sajdataini di antara dua sujud. Fasadathu mongko Rasulullah sujud, fasajalsathu mongko Rasulullah duduk ma baina taslimi di antara duduk dua salam. Hadis bersumber dari Barra bin Azib. Ia berkata, aku pernah nyelidiki, aku pernah mengamati, aku tahu nyawang ya, apa sih salate Nabi, tak selidiki, tak amati, tak sawang nganggo mataku dhewe. Tak kate jare si asibi langsung kepiye prakteke salate Nabi tak tunggoki, njur tak sawang, njur tak amati, njur tak selidiki. Maka aku melihat beliau berdiri. Loh, mari berdiri, beliau rukuk. Setelah itu beliau bangkit dari rukuk, lalu beliau sujud, beliau duduk di antara dua sujud, lalu beliau sujud lagi, beliau duduk di antara dua salam. Hadis kala wau kula paringi tema utawa judul bab rukun-rukun salat. Hadirin para bapak sahabat, para ibu jamaah salat subuh ingkang minulya, ingkang dipun maksud kalian rukun-rukun salat wonten ing bab menika, inggih menika kepiye sekira-kira urut-urutane sembahyang iku kepiye, rukun-rukun iku kepiye. Lamun sampean selaku menungso banjur kepengin nyembah marang pangerane, carane nyembah iku lho kepiye? Inggih menika tata cara kala wau ternyata wis ditata
Sampeyan gak iso nganggo cara model sampeyan piyambak mboten saged. Ternyata nyembah Gusti Allah, sing nata carane ya Gusti Allah. Panggonane ya ngono, tempate ya ngono. Dadi nyembah Gusti Allah iku ana gerakan-gerakane, banjur ana donga-dongane, banjur ana waktune, banjur ana tempat lan panggonane. Tempat panggonane nyembah Gusti Allah iku ndek masjid. Waktune nyembah Gusti Allah iku zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Banjur sing dibahas wonten kados menika mboten bahas tempate, mboten bahas waktune, tapi bahas tata carane. Nah, hadis ini inggih menika menjelaskan tentang bab rukun-rukun salat, bab masalah rukun-rukunnya salat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya yang sudah kita kerjakan sehari-hari ini, maka semua itu gerakannya, waktunya, dan bacaannya harus persis sama seperti salatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak iso gak, tidak bisa tidak, harus dan wajib sama persis. Salat yang kita lakukan itu kiblatnya hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salat ya sira kabeh iku sing persis, salat sing persis sing kaya dene salat sing tak lakoni. Ojo sampai sampean salat gak padha karo ingsun. Yang dimaksud salat itu harus persis seperti salatnya Rasulullah adalah persis rukun-rukunnya atau persis urut-urutannya. Nah, untuk mengetahui bagaimana urut-urutan salat yang dilakukan oleh Rasulullah, berikut ini penjelasan sahabat Barok yang pernah survei langsung, yang pernah melihat langsung, yang pernah mengamati dan menyelidiki secara langsung terhadap salat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu satu, Rasulullah memulai salatnya dengan cara berdiri lalu takbir. Yang kedua, Rasulullah lalu ruku. Yang ketiga, Rasulullah bangkit dari ruku. Yang keempat, Rasulullah lalu sujud. Yang kelima, Rasulullah duduk antara dua sujud. Yang keenam, Rasulullah sujud kembali. Yang ketujuh, Rasulullah duduk tahiyat awal. Yang kedelapan, Rasulullah duduk tahiyat akhir. Dan yang terakhir, yang urutan nomor 9, yaitu Rasulullah menutup sholatnya dengan cara salam. Setelah Barok melihat, mengamati, menyelidiki sholatnya Rasulullah, urut-urutannya seperti itu, maka sholat kita pun urut-urutannya harus seperti itu pula. Jika urut-urutan sholat kita tidak seperti itu, maka alamat bakal rusak, ateges tidak sah sholat yang kita kerjakan, karena rukun-rukunnya tidak seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi urusan sholat itu harus berkiblat langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab sholat itu berkiblat kepada Rasul, maka sholatnya orang sedunia, sholatnya orang Amerika, wong Mekah, wong Ngembok,
wong Madura, wong pundi-pundi Islam ten donya niki, rukun-rukunnya bisa sama. Semuanya sama. Baik itu gerakan dan doa serta waktu dan tempatnya sama. Nah, seperti itulah cara manusia menyembah kepada Allah, yaitu dimulai dengan takbir, kemudian rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian sujud, kemudian duduk, kemudian sujud kembali, lalu duduk tahiyat awal dan akhir, dan kemudian ditutup dengan 2 salam. Jadi kesimpulannya adalah bahwa rukun-rukun sholat itu sudah diatur patok bangkrong. Diatur patok bangkrong oleh Gusti Allah. Patok bangkrong ya tegese sholat itu tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi, tapi harus pas dan persis seperti yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW, yaitu ada 9 urut-urutan seperti yang kami jelaskan tersebut di atas. Saudara-saudara, kiranya seperti itu yang dimaksud hadis yang saya baca, semoga bisa kita terapkan dalam praktek sholat kita sehari-hari. Sekian, terima kasih, dan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.